Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakones Marlince Lumban Tobing dalam talk show kategori Biro Amal Lansia HKBP Kantor Pusat Piaraja Tarutung. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita akan berbincang-bincang nih mengenai bagaimana sih seorang bapak yang marsahala di tengah-tengah keluarga. Nah, hal itu akan kita bahas tuntas bersama dengan seorang narasumber kita yang kebetulan seorang sintua di HKBP Simalingkar. Beliau juga merupakan salah satu guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Beliau juga sebagai rektor di Institut Agama Kristen Negeri Tapanuli Utara. Wow, sungguh luar biasa sekali. Nah, beliau juga lahir pada 13 Juni 1967 nih. Langsung saja nih kita sambut dan kita sapa narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Arbiner Siagian. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita ya Pak. Ya. Jika sebelumnya kita pernah berbincang-bincang mengenai pendidikan di HKBP, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seorang bapak yang marsahala di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, pasti nih masih banyak dong yang belum mengenal, walaupun sudah banyak juga yang mengenal, karena di mana-mana nama Bapak pasti sudah banyak diketahui oleh orang, apalagi mahasiswa ya. Ada baiknya nih Bapak memperkenalkan profil Bapak, keluarga, berkediaman di mana, dan kesibukannya sekarang nih sedang apa sih gitu. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara pemirsa channel YouTube HKBP. Saya Albiner Siagian. Tadi sudah Inang Marlince perkenalkan. Saya selain menjadi dosen atau guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, juga diberi amanah oleh pemerintah menjadi rektor di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Jadi bukan Tapanuli Utara, tapi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Menikah dengan Boru Simanjuntak, jadi barangkali ada yang penonton yang Boru Simanjuntak, dan dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra. Karena saya sekarang lebih banyak bertugas di Tarutung, maka saya tinggal sekarang di Tarutung, di rumah dinas, di depan Gedung Serbaguna Tarutung, dan keluarga tinggal di Medan di Kompleks Bekala Asri, Blok V, nomor 1. Dan biasalah aktivitas sehari-hari selain menjalankan tugas juga mengajar, membimbing mahasiswa, meneliti, dan juga menulis tentunya, menulis di media, menjadi narasumber berbagai pembinaan dan pembekalan, dan yang pasti aktif di media sosial. Boleh juga tongkrongin deh YouTube Albiner Siagian. Terima kasih Mbak. Iya Mang. Nah, pastinya sebagai seorang akademis, seorang pengajar, seorang dosen, seorang guru besar yang pastinya memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam mendidik, baik di tengah-tengah mahasiswa, pasti terlebih di tengah-tengah keluarga untuk para anak yang ada di rumah, begitu kan Pak? Nah, menurut Bapak nih sebagai pemerhati budaya, sifat dan karakter yang bagaimana sih yang harus dimiliki seorang bapak yang menjadi dikatakan amanah marsahala? Iya, terima kasih. Ya, walaupun saya pikir pertanyaannya menarik dan tentu jawabannya luas, komprehensif begitu. Tapi mari kita lihat sendiri pengertian yang disebut marsahala dalam bahasa Batak, yang mungkin dalam bahasa Indonesia walaupun tidak pas
padanannya adalah berwibawa, ya, sebagai seorang ayah atau bapak yang berwibawa. Dalam bahasa Batak itu disebut marsahala. Marsahala itu kan juga seseorang yang mempunyai sosok yang tidak hanya berwibawa, tapi sahala itu kan bisa juga bersinar gitu. Ada aura positif yang keluar ketika dia berinteraksi dengan orang lain gitu. Baik dari ekspresi, termasuk dalam tutur kata dan tindak tanduk. Dan itu tidak mungkin muncul begitu saja. Ekspresi itu kan muncul berdasarkan track record seseorang. Jadi saya misalnya dengan Mbak Merlince, tentu ketika saya katakanlah bersosialisasi, berinteraksi dengan Mbak Merlince, track record Mbak Merlince kan tentu mempengaruhi bagaimana respon saya terhadap ucapan. Nggak pasti itu mempengaruhi. Oleh karena itu, seorang ayah atau bapak yang marsahala adalah yang memiliki aura positif yang baik yang bisa dirasakan oleh setiap orang yang berinteraksi dengannya. Katakanlah dalam habatahon misalnya, itu mengerucut pada sebuah ekspresi, sebuah ungkapan yang disebut naraja, ama naraja. Naraja itu bukan konteks struktural raja lalu ada bawahannya dalam pengertian kalau disebut ama naraja. Naraja itu adalah yang tindak tanduknya, tingkah lakunya, tutur katanya, pergaulannya menunjukkan tanda-tanda seorang raja. Karena dahulu raja itu memang haruslah menjadi panutan, ya, betul, dalam berbagai hal. Nah, atas dasar itulah ketika seorang raja di habatahon dalam dulu itu menjadi panutan. Makanya ada yang disebut istilah mulu mamulus raja tano natungil gabe napu. Kalau seorang raja pemimpin melintas, maka tanah di sekeliling jalan yang dilaluinya akan berubah, yang tadinya tandus menjadi subur. Kenapa? Itu kan ungkapan. Jadi kalau seorang raja misalnya dia melewati satu daerah, satu perkampungan, dia akan menjadi motivator sehingga orang akan rajin lalu mengolah tanah menjadi yang tadinya tandus, mengairinya lalu menjadi subur. Karena dia menjadi motivator, dia meningkatkan semangat, mendorong semangat, menggairahkan bekerja, menjadi aura positifnya itu akan terpancar dan itu akan mempengaruhi. Jadi atas dasar itulah maka seseorang yang bersahala, nama sahala disebut sebagai kalau ama naraja, yang menunjukkan tingkah laku seorang raja dulu yang dia tidak hanya sekedar punya kuasa struktural, tapi tindak tanduknya menunjukkan itu tadi yang memotivasi, yang memakirvasi orang lain, yang memberi orang lain spirit, semangat, dan ada rupa-rupa kebaikan di dalamnya. Itulah yang disebut dengan yang marsahala. Oleh karena itu, kalau kita bawa itu dalam konteks keluarga misalnya, tentu seorang ama adalah yang bertindak tanduk seperti raja tadi. Raja itu bukan dalam berarti penguasa di keluarga itu, tapi yang memotivasi, yang memancarkan aura-aura positif bagi keluarga, yang menyayangi istrinya, yang menyayangi anaknya, yang mau menyendengkan telinga mendengarkan, yang enggak ego sendiri, yang enggak berkuasa. Saya pikir itu. Oleh karena itu tentu rupa-rupa perilaku begitu akan terpancar akhirnya. Jadi kalau kita mendengar ada orang seperti itu kan, begitu bertemu kita kan langsung, dan itu wibawa itu akan muncul. Betul. Iya, saya pikir begitu. Nah,
di tengah-tengah keluarga nih Amang, pastinya seorang bapak juga harus mampu mengajarkan contoh-contoh yang baik bagi anak-anaknya nih. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang nih, masa-masa sekarang, banyak peran di dalam keluarga, peran bapak itu hilang. Nah, bagaimana sih Amang menyampaikan kepada kita semua nih pentingnya peran bapak itu untuk mengayomi anak-anaknya? Karena contoh yang dibawakan anak-anak keluar adalah contoh yang didapatkan di dalam keluarga. Bagaimana? Walaupun saya bukan berarti menyatakan bahwa saya sudah dalam posisi itu, tapi jawaban saya ini antara lain saya dasarkan pada katakanlah pendapat para ahli, dan juga kita kaitkan dengan tentunya Haba Tahun. Memang betul bahwa tentu bagaimanapun kita mengakui bahwa ayah atau bapak adalah kepala keluarga. Iya. Oleh karena itu, tentu sebagai kepala dia haruslah menjadi bagian dari pengambil keputusan dalam keluarga. Dan itu akan mempengaruhi perilaku dari setiap anggota keluarga termasuk istri atau anak. Saya pikir sekarang tantangannya adalah bagaimana kita memberi ruang dan waktu berbagi bersama keluarga, dan disitulah nanti muncul apa yang disebut dengan kesepahaman antara anggota keluarga. Istilahnya itu disebut sebagai shared space for sharing understanding. Menyediakan ruang dan waktu bukan dalam konteks apa itu kamar atau ruangan begitu, tapi menyediakan ruang dan waktu bagi semua anggota keluarga untuk berbagi cerita, lalu berbagi cerita, berbicara, mendengarkan keluhan, mendengarkan curhatan dari anak, sehingga dari situ akan terbentuk apa yang disebut tadi shared space, membagi ruang dan waktu for sharing understanding, untuk menggapai sebuah kesepahaman. Jadi kalau sudah sepahamkan, kecurigaan misalnya sudah menurun, seorang anak misalnya tidak lagi sembunyi-sembunyi di luar sana begitu kan. Barangkali seorang ayah misalnya, kalau dia tahu punya seorang putri misalnya, dia tahu ada putrinya berkawan dengan seorang lelaki, ya mungkin kita tidak lagi mengatakan, misalnya orang Batak dulu kan, unak kubereng dah bawai rotu jabuan katanya. Itu kan mengajari anak kita untuk sembunyi-sembunyi, karena kita larang di sini, akhirnya mereka sembunyi di luar sana. Juga ya, Mang, ya? Iya, itu hal-hal seperti suatu kuberengan bawai dia inna. Iya, barangkali ada persoalan setuju atau tidak itu urusan belakangan. Ada mungkin barangkali perlu juga deh kamu kenalkan sama bapak. Yakin. Akhirnya mereka itu akan berita baik baginya. Dia akan dengan senang hati menceritakan itu kepada cowoknya misalnya, papi gua mau ketemu nih, mau pengen kenal nih gitu ya. Iya, atau makan bareng misalnya kan. Itu akan, dan akhirnya mereka tidak akan backstreet begitu, tidak akan jemput di gang ya, itu yang disebut seorang ayah harus bisa memberi waktu, itu yang saya sebut sebagai berbagi ruang dan waktu untuk mencapai asa marsiatusan nomor keluarga totu mulak mahita museng. Itu haruslah ada sahala itu, ada kewibawaan itu, ada rupa-rupa pangalahon narajai di seorang ama. Iya, betul sekali nih Amang. Berdasarkan penjelasan dari Bapak sendiri nih, yang sudah berpengalaman sebagai seorang bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya peran seorang ayah itu? Tadi kan kita sudah berbicara mengenai keluarga nih. Bagaimana peran ayah itu di tengah-tengah gereja dan masyarakat yang luas, supaya seorang ayah itu muncul juga di tengah-tengah gereja yang patokannya dilihat dicontoh oleh banyak muda-mudi dan remaja di sekelilingnya. Iya, jadi memang kembali kan
perilaku di rumah itu akan tercermin di mana saja, Iya, kan di mana betul. saja sebenarnya. Oleh karena itu, kalau misalnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang warga gereja, khususnya sebagai seorang warga HKBP, ya itu tadi menjadi ama, menjadi apapun posisinya di gereja, yaitu pangalaho na raja, na patun, na sopan, na apresiatif, tuak kadongan, ya itu yang disukai orang. Termasuk katakanlah seorang ama, bagaimana dia apresiatif terhadap kaum yang muda misalnya. Bagaimana dia hormat santun kepada yang seumur, yang lebih tua, kepada uluan, kepada situa, perhalado. Ya itu dibutuhkan bagaimana. Intinya sebenarnya ujung-ujungnya nanti bagaimana kita menjadikan ama itu yang ramah kemanusiaan, yang hubungan antar manusianya baik. Itu kan gereja, di gereja kan kita kan bersekutu tidak hanya dengan Tuhan. Betul. Kita bersekutu sesama ruas, sesama jemaat. Nah, di situ kita akan memunculkan rupa-rupa bagaimana sebenarnya berhubungan relasi antar manusia itu agar ya kembali kita agar apa yang ingin diperbuat kawanmu kepadamu begitu juga lah yang kita Diperbuat berbuat kepada kepada temanmu. kawan. Iya, betul. Kata kuncinya adalah yang tidak membuat mereka kecewa, yang tidak melukainya, yang tidak membuat sakit hati, dan itu adalah kebaikan. Iya, yang baik, yang santun, dan narajanakin, narajai. Nah itu, jadi itu yang kita butuhkan. Dan saya pikir HKBP harus menjadi pionir dalam menumbuhkan kearifan-kearifan Batak itu yang saya sangat yakin itu tidak bertentangan dengan kekristenan kita. Ada banyak rupa-rupa kearifan. Songona hudok nakin, mulu mamulus raja, tano natungil, gabe napu. Pangalaho na itu. Mulu sonari konteks sonari mungkin dangadong beraja. Alai pangalaho rajai adong maniadihita. Iya. Semoga perilaku-perilaku naraja itu ada di setiap kita. Nah, ketika kita melintas, itu akan menginspirasi orang, membuat orang senang. Ketika hadir di gereja, membuat jemaat senang, membuat proses bergereja baik. Ya itu. Alana adong do kan namang molo songon di gereja seperti menunggu suatu kehadiran dang rodo pe amanisian. Seperti sosok yang dinantikan. Bagaimana sih sekarang bapak-bapak yang ada di gereja-gereja lain supaya kehadirannya juga dinantikan nih? Ayo dong tumbuhkan semangat-semangat sebagai seorang raja ya kan? Iya, betul. Jadi itu juga salah satu bentuknya adalah katakanlah kita sekarang bicara profesionalisme ini di HKBP. Dan itu menurut saya walaupun terlambat itu menurut saya sangat baik. Bagaimanapun kita harus profesional itu kan adalah yang cakap menjalankan perannya. Ya. Sebagai pembawa acara Mbak Marlince disebut profesional kalau cakap. Kalau misalnya tadi ketika saya datang disapa dengan baik, dan itu kan bagian dari profesionalisme dalam pekerjaan. Di Hata-Batak di Hatauon. Iya. Bagaimana kita sekarang menumbuhkan energi-energi Hatauon itu? Dan salah satu cerita nasosi pai maon harorona. Itu naso pola saya kepataruon para mulakna. Itu dia. Jadi kata kuncinya adalah di situ ada inisiatif. Itu udah. Mulodok saya kepai mau dah. Jala mari kita apalagi di gereja Hubereng. Mari kita jadikan gereja itu menjadi tempat yang sama. Ngok pola marhasurungan di sini. Itu dan itulah naraja. Dan ikon ibarat dengan aku lalu raja tahu. Tapi tindak tanduk, perilaku, kesantunan itu yang saya ekspresikan, maka orang akan menilai saya sebagai raja. Karena kalau kita kembali, kalau kita sebut naraja,
dia menunjukkan perilaku neraja, maka ganjarannya kan ekspresi hormat dari kita kan gitu. Iya. Baik kita ekspresikan langsung, kita nyasakan langsung, atau dalam hati kita, wah, baga gua mah tobam, aduh, itu kan ekspresi rasa hormat, dan itu kita hadiahkan ketika seseorang menunjukkan itu. Oleh karena itu kehormatan dan naik ke sia dua-dua nih. Lianon ni jolma di itu hita molo innaroha di jolma, pantas kita dihormati. Caranya adalah marilah kita mengapresiasi orang, menghargai orang, mendengarkannya, tidak berlaku egois. Ya itu antara lain atribut yang kita sebut naraja, dan orang Batak sudah memiliki itu sebenarnya, dan itu kompatibel dengan prinsip-prinsip ilmu organisasi dan manajemen, nggak berbeda, nggak menyimpang, itu maksud saya. Ya. Tapi melihat keadaan sekarang sebagai kita seorang Kristen dan Batak ya, Amang ya, yang pada dasarnya budaya itu masih sangat kental di dalam kehidupan keluarga. Tapi untuk di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang melenceng di dalam keluarga Batak, yang memang seorang bapak itu tidak lagi menjadi cinta pertama anak perempuannya, yang seringkali dikatakan seperti itu. Nah, ada banyak kesalahan-kesalahan seorang ayah ketika mereka mendidik anaknya sangat otoriter. Ada banyak kesalahan kaum bapak yang semena-mena terhadap anaknya, apalagi anak perempuannya, seperti kabar-kabar di beberapa tahun yang lalu atau bahkan sampai sekarang juga masih terkabar bagaimana seorang bapak memperlakukan anaknya tidak baik, apalagi anak gadisnya seperti itu, Amang. Bagaimana sih pandangan sebagai seorang bapak Batak yang untuk menanggapi hal itu? Iya. Jadi memang ada kecenderungan, saya lihat ada kesalahan di orang Batak, bagaimana katakanlah orang Batak dahulu berlaku kepada anak-anaknya. Padahal orang Batak sebenarnya adalah orang yang sangat hormat, sangat sayang kepada anaknya, kepada putrinya, kepada burunya. Bahkan disebut todiku. Katanya tak ada menurut saya, satu suku bangsa di dunia ini yang mengekspresikan bagaimana sayangnya seorang ayah, seorang orang tua kepada anak, hingga mereka menyebut anaknya sebagai todiku. Ya, soul, my soul. Ya, my soul. Jiwaku. Iya, jiwaku. Jadi lebih dari situ, tondi itu tidak hanya seperti soul, roh ya, iya, tidak hanya soul. Dan saya tidak bisa membayangkan orang Batak mengerti soul, kan nggak gitu. Tapi mereka mengatakan itu sebagai todi. Todi, apalagi kan kalau kita merujuk lagi todi Purbadia, dari situ kan orang Batak sudah memberi ruang, memberi tempat yang sangat terhormat kepada putrinya, kepada anaknya, sampai mereka sebut sebagai todi, amak todikon katanya, todikon. Ya mulu, dang adong be todi, kadang mau be marahabi badanon. Itu. Jadi bagaimana kita mengembalikan roh-roh spirit-spirit seperti itu sekarang, dan itu tentu dengan digarami oleh gereja, digarami oleh kekristenan, sehingga itu akan menjadi sebuah sajian yang enak ketika garamnya dari gereja itu menggarami kearifan-kearifan kita. Iya, memang ya nggak bisa kita terapkan lagi seperti dulu kan. Kalau seperti dulu perhuduli seorang buruh kan ada aturannya, tapi kan itu tidak jelek. Iya, sekarang nggak ada sembarangan. Tapi kita tidak mau mengatakan bahwa kita kembali ke zaman dulu, tapi ada akka nauli di habatohotai nabui tabuan satu sonare kita terapkan sampai sekarang, yang saya juga sangat yakin itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana mengasuh anak, bagaimana bersosialisasi dengan anak. Itu dari orang Batak sudah sangat ekspresif menyatakan bagaimana mereka mencintai anak-anaknya. Dalam konteks sekarang saya pikir kembali saya, apalagi di zaman media sosial ini, di zaman yang serba
sibuk orang, tanda kutip sibuk dengan Gadget, sibuk dengan gadgetnya, dunianya. sehingga ya bisa orang berkumpul bersama, tapi mereka punya dunia masing-masing. Betul. Teralienasi kita di dalam keramaian. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kita ramai-ramai, tapi kita seperti tadiang nahapuluan. Kita Artinya teralienasi. Tadiang itu semacam tanaman yang selalu tumbuhnya sendirian. Oh, begitu. Jadi dia hapuluan itu kan terpujung. Dia menyendiri sendiri. Oh iya, seperti Jadi, iya. mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Jadi itu bisa terjadi, kita rame-rame, tahu-tahu kita tidak sedang bersama, sedang apa, kita sedang terpujung masing-masing. Nah, itu kembali saya katakan tadi, mari kita sekarang, dan gereja saya pikir harus mendorong, bila penting memberi pembekalan, pencerahan kepada ama, bagaimana kita membangun apa yang saya sebutkan tadi, shared space, ruang, menyediakan ruang dan waktu. Atau barangkali di meja makan. Apakah ada keluarga sekarang yang pernah makan bersama dalam satu hari? Itu yang sudah banyak hilang. Iya. Nah, padahal orang luar negeri dalam berbagai penelitian yang saya baca disebut kalau dulu kan nggak boleh ngomong ketika makan. Betul. Memang ketika mengunah nggak boleh ngomong, karena mungkin bisa tersedak gitu. Tapi anjuran dikatakan lebih makan dan bicaralah, ya, eat and talk gitu. Jadi karena memang kita sudah punya keterbatasan untuk berbagi, sharing. Ya pinomat di meja makan. Betul. Iya, nanggo persehalin ya, menutuk subuh manugut, halnya kesibukan nanggo per malam ya. Bagaimana kita, dan itu banyak pendidikan yang macam martang yang buruh. Melatih juga ya amangnya. Melatih anaknya untuk bisa pendidikan tampil. Karakter ada di meja makan. Lalu sambil makan nanti sambil ngobrol-ngobrol di situ boleh sharing. Berbagi. Asongon nabaga duh berek putin mi puang. Nah, gitu. Bagaimana kita unang atong naruana ayo nana putin mi doang. Itu kan bukan. Ya, betul. Tapi itu bisa terjadi kalau ada ruang dan waktu. Betul. Ya. Dan itu yang sudah banyak hilang di era digital sekarang ya. Saya sangat berharap gereja yang berperan menarik ini kembali ke rumah. Menarik ini agar terjadi apa yang kita sebut berbagi ruang dan waktu. Saya sangat berharap gereja, karena gereja punya panggung untuk menyampaikan itu. Ada kebaktian, ada pertanyaan, macam-macam. Ada kategorial ada yang berbagai lain. kategorial. Mari kita tarik kesibukan kita itu ke rumah. Kita sediakan ruang dan waktu. Saya pikir itu. Ya. Nah, kalau boleh nih, karena sedang berbicara dengan Bapak sendiri yang sudah berkeluarga, boleh nggak sih Bapak sharing nih bagaimana sih sedikit kehidupan di dalam keluarga walaupun jauh, bagaimana sih Amang menyampaikan peran Bapak di tengah-tengah keluarga dalam jarak yang jauh? Ya, walaupun saya harus mengakui saya belumlah menjadi contoh yang baik untuk apa yang yang Inang sampaikan itu, tapi paling tidak kalau ditanya apa yang dilakukan, saya menyadari betul bahwa waktu saya sangat terbatas. Sebagai contoh, harapan saya bisa pulang setiap minggu misalnya ke Medan, tapi ada kalanya saya harus tugas keluar kota, maka ya saya harus bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik. Iya, rasanya ya apalagi kan bisa video call, betul, ya bisa chatting setiap saat, menanyakan kabar. Walaupun saya sangat yakin itu tidak bisa menggantikan kalau seperti kita langsung begini. Maka memang ya karena kebetulan sekarang kan anak masih kecil, jadi ya misalnya ya ajaklah jalan setiap kali pulang ke Medan begitu, atau bahkan karena sudah berulang kali seperti itu yang mengingatkan justru anak, ya kita harus jalan nih Pak gitu. Iya, itu sudah agenda, seperti menjadi agenda rutin, dan ya itu saya pikir cara bagaimana kita
yang saya katakan tadi tidak mungkin seperti apapun bagusnya video call apa zooming gitu Tidak bisa menggantikan nggak bisa, kehadiran belum bisa, kita di tengah-tengah belum bisa, keluarga itu ya. belum Mang. bisa. Tapi kita harus maksimalkan itu juga, Ya. maksimalkan media itu. Dan kami terus terang hampir tiap malam itu video call. Iya. Video call untuk sharing juga tentang Ya, keseharian hanya mereka. untuk sekedar. Tapi yang justru mengingatkan itu anak saya. Iya. Dia yang selalu kadang kalau maminya di kantor seperti tadi barusan kami di sini kan, lalu kami bervideo call bertiga begitu. Jadi ya itu paling tidak mengurangi apalah. Ya, Amang. Terima kasih nih untuk penjelasan dan sudah mengambil contoh dari kehidupan Amang sendiri, kehidupan pribadi Amang sendiri sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarga yang punya jarak yang sedikit berjauhan, walaupun dalam sekali seminggu bisa saja pulang untuk menghadirkan sosok bapak di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak. Nah, pastinya di banyak-banyak keluarga juga banyak sekali yang kehilangan sosok bapak di tengah-tengah keluarganya. Nah, untuk kaum bapak nih yang sedang menonton, boleh dong kita kembali mengkoreksi diri kita. Bagaimana sih, apakah saya sudah sebagai amanah raja? Ama yang menghadirkan sosok seorang raja di tengah-tengah keluarga, namun bukan berarti untuk berkuasa ya, Amang ya. Itu yang perlu Tapi memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana sih seorang raja yang memimpin dengan baik, menghormati dan mengayomi para keluarga yang ada di tengah-tengah rumah itu sendiri, rumah tangga itu sendiri, begitu kan Amang? Nah, pastinya nih dari banyaknya pemaparan-pemaparan yang sudah diberikan Bapak Albiner Siagian, ada banyak pesan-pesan penting yang mau ditangkap oleh kaum bapak agar menjadi seorang amanah marsahala di tengah-tengah keluarga, gereja nang masyarakat. Nah, untuk menutup sesi kita ini nih Amang, bagaimana sih harapan umum Amang untuk seluruh kaum bapak yang ada di tengah-tengah Huria Kristen Batak Protestan inilah dulu ya Amangnya, yang sebagai penonton setianya, atau untuk kaum bapak yang sedang menonton nantinya. Apa sih yang mau Amang sampaikan kepada kaum bapak supaya menjadi seorang bapak yang profesional? Apalagi tahun ini kan tahun profesionalisme ya Amang, bukan cuma pelayannya, tapi jemaatnya juga harus profesional. Nah, bagaimana sih Amang menyampaikan kesan, pesan, dan harapan Amang supaya kaum bapak ini mulai mengaktifkan diri di berbagai kegiatan-kegiatan di gereja? Ya, orang Batak juga menjuluki bapak itu, ayah itu sebagai Amang Siadopan. Amang Siadopan ya Mang. Adop itu dari adop. Di situ ada kata, gak mungkin kita bersiadopan kan kalau tidak ada ruang. Betul. Bertemu duduk, iya kan? Itu juga menandakan sebuah marsiadopan kan harus lebih, gak mungkin begitu marsiadopan. Iya, gak ada, harus sama ya, setara. Kesetaraan juga. Betul. Itu ekspresi menyediakan waktu untuk ngobrol. Itu artinya itu juga menggambarkan bahwa dalam orang Batak itu, ayah itu juga orang yang mau melihat, mendengar, dan berbicara dengan keluarganya. Oleh karena itu, harapan saya kepada akadongan ama di Batak pada umumnya, di warga manang ruas nih HKBP, marilah kita menjalankan kearifan yang sebenarnya sudah kita warisi dari leluhur kita, yang kita sebut namarsahala, naraja, asa marsahala hita, asa bangga yang nakotai marbapahok kita, itu kan. Mulu nga dapot pikir danga dong be hera masalah na duk tianon ni keluarga, mulu nga seorang ayah bisa menghadirkan sosok yang katakanlah bahasa sonari kan idola bagi anaknya. Iya, betul. Iya kan? Figur. Dia bangga gitu. Bagaimana seorang anak bangga kepada ayahnya, bangga kepada ibunya.
Dan tak mungkin itu terjadi kalau kita tidak mau mendengar mereka, mau curhat, mau berbagi, berkasihan, iya, mau bercanda. Oke lah, ada handicap masalah waktu. Bama bayano namang alani kesibukan non. Saya masih percaya bahwa orang yang sibuk yang bisa mengatur waktu. Itu. Kalau tidak orang sibuk, yang tidak bisa. sibuk lah ya. Ayang gosongko aktivitasnya Iya. marsabureta dua cara nih. Iya. Orang yang sibuk yang mengatur waktu. Ya itu bagaimana kita sekarang ceritakan quality time. Iya. Iya, intinya itu. Bagaimana kita menyediakan waktu, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini. Iya, suka atau tidak kan kita hidup di zaman teknologi ini. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini, seperti saya katakan tadi, ya udah kalau memang susah ketemu, ya sesekali apalah di kesibukan, sekali menelepon. Ya. Tapi kembali, apapun yang kita lakukan, mau menelepon, tapi kalau sahala itu tidak ada kan enggak, itu hanya bunga-bunga saja. Yang perlu adalah modal kewibawaan nadidok di hatabataktai sahalai jadi terida mai diakar rupang nia kepangulaun gitu. Betul. Ibana dok, enggok sensasi hormat itu akan diberikan orang dak pola nata pangidui. Iya, asal memang orang menilai kepada kita kehormatan itu pantas dialamatkan. Betul. Dan satu lagi harapan saya posisinya itu kan mereka harus ditolong. Akahamnya mau si tolong manuai. Oleh karena itu barangkali apakah kategorial HKBP saya pikir perlu memberi perhatian Kepada kaum bapak ini. Betul. Karena kita punya sarana untuk melakukan itu. Pak Bohalion, Bohama, songon namang usaboto hodei itu. Aku nggak ngani Bohali ba nama sahai. Mau mulu ni usaboto hono kotor rusugut kan museng. Ikon udah konot deh. Mari kita sama-sama dan saya berharap gereja mengambil bagian di sini. Baik. Ya. Terima kasih Amang. Banyak sekali hal-hal yang diingatkan kembali untuk seluruh kaum bapak, terutama kaum bapak orang Batak. Yang artinya saat ini budaya itu sudah banyak yang luntur dan hilang dan tidak diterapkan lagi di dalam keluarga. Nah saat ini kita diingatkan kembali bagaimana sih menjadi amanah marsahala itu. Tapi satu poin penting yang perlu juga diingat oleh kaum bapak sekalian, bahwa seorang bapak juga harus memahami firman Tuhan agar kiranya dia juga memiliki kekuatan untuk memberikan anak-anaknya sebagai contoh yang baik di tengah-tengah keluarga. Artinya kaum bapak juga harus bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, bukan hanya sekedar menasehati karena perilakunya, tapi juga mengingatkan berdasarkan kasih, berdasarkan firman, dan berdasarkan cinta yang ada di dalam dirinya sendiri. Justru juga jangan hanya mengingatkan, tapi juga menerapkan itu dan memberikan contoh yang baik, karena anak adalah contoh peniru yang handal dari sifat orang tuanya. Begitu kan Amang? Iya, betul. Ya, untuk semua kaum bapak atau kaum ibu yang saat ini sedang menonton atau juga anak juga perlu sekali untuk memberikan dirinya terbuka kepada orang tuanya untuk menceritakan keluh kesahnya agar orang tua juga tidak salah paham untuk memberikan arahan kepada anaknya. Begitu kan Amang? Ya, untuk kali ini talk show dari kategorial Biro Amal Lansia HKBP berakhir sampai di sini. Kiranya Bapak Ibu semua dapat memetik poin-poin penting yang akan diterapkan di dalam keluarganya masing-masing. Salam dari saya calon diakones Marlince Lumban Tobing dan saya Situ Albinar Segian. Ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. See you.